إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Sidang Jumat rahimahumullah. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja melewati bulan Rajab, dan di penghujung Rajab sebagian besar umat Islam memperingati peristiwa dahsyat luar biasa, yaitu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang di kalangan para ulama sendiri tidak sepenuhnya sepakat bahwa dia berlangsung tanggal 27 Rajab. Namun sebagian besar kita merayakannya, memperingatkannya pada tanggal tersebut. Ada sebuah kitab yang menarik sekali ditulis oleh seorang Profesor Ar-Rawas Al-Balahdi. Beliau menulis kitab dengan judul Qira'ah Siyasiyah Lissirah An-Nabawiyah, yang artinya kajian politik perjalanan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau membahas bab Isra Mi'raj, beliau menyampaikan bahwa dari peristiwa ini sebenarnya ada implikasi-implikasi politik yang harus dipahami oleh umat Islam. Yang pertama, fakta bahwa Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah di Masjid Al-Aqsa berjumpa dengan Al-Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul terdahulu, dan bahkan kemudian sholat berjamaah, dan Nabi kita ditegaskan sebagai imam dari sholat para nabi dan rasul itu, mengukuhkan bahwa semenjak saat itu Nabi Muhammad dan umatnya adalah pemimpin umat manusia. Sebelumnya yang menjadi pemimpin umat manusia adalah Bani Israel, Bani Yaqub alaihissalam. Namun permasalahannya adalah Bani Israel yang pada awal mulanya mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, di mana aku memuliakan kalian, melebihkan kalian, mengutamakan kalian di atas segenap bangsa lainnya. Dan bentuk Allah memuliakan Bani Israel adalah tidak ada bangsa di muka bumi ini yang dikirim Nabi dan Rasul lebih banyak dari Bani Israel. Tapi kemudian dalam realitas perjalanan sejarah, Bani Israel tidak pandai mensyukuri nikmat, sehingga diabadikan dalam Al-Quran bahwa Bani Israel mensikapi para nabi dan rasul ini dengan sikap yang keliru. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebahagian nabi-nabi mereka dustakan, bahkan sebagian nabi itu mereka bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mereka upayakan untuk membunuh tapi gagal. Karenanya pengingkaran demi pengingkaran, pengkhianatan demi pengkhianatan Bani Israel
menyebabkan Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan itu, kemuliaan itu, sehingga Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi dan seterusnya. Yang artinya dikarenakan kalian terus-menerus mengingkari perjanjian dengan Allah Ta'ala, maka kami laknat kalian dan kami jadikan hati kalian keras membatu. Yang karenanya kita umat Islam setiap sholat diingatkan lewat sebuah surah yang kalau kita sholat tanpa membaca surah ini tidak sah sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kita diingatkan bahwa Allah Ta'ala telah menyebut Bani Israil ini sebagai kaum al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi kita ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi imam para nabi dan rasul terdahulu, ini sudah menghapuskan kepemimpinan kaum yang lain atas umat manusia, dan untuk selanjutnya Allah percayakan kepemimpinan dunia ini, umat manusia ini, kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Masya Allah Ta'ala. Katanya saudara rahimahumullah, kita tidak pernah boleh melupakan bahwa sebagai suatu umat, kita ini bukan umat yang tidak berpengalaman memimpin, Pak. Umat Islam telah memimpin dunia ini bukan pengalaman sekedar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak, Pak. Belasan abad, 1342 tahun pakai hitungan Hijriah, kita memimpin umat manusia. Kemudian yang kedua, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi kita ditawarkan 2 jenis minuman. Lalu Nabi kita memilih untuk meminum air susu ketimbang khamr, alkohol, minuman keras yang memabukkan. Karena Jibril alaihissalam langsung memberikan komentar, engkau Muhammad telah memilih fitrah untuk umatmu, engkau telah membimbing umatmu kepada fitrah. Dan Allah Ta'ala mengabadikan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus ini, agama yang Allah ciptakan sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Demikianlah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama Allah al-Islam ini adalah agama yang berbeda dengan semua agama lainnya. Karena apa? Inilah agama satu-satunya yang klop dengan penciptaan manusia itu sendiri. Karena kita tidak mengenal konsep bahwa orang yang dianggap mulia, pemuka agama adalah orang yang tidak menikah. Ini tidak ada dalam pandangan kita. Orang yang tidak menikah itu orang tidak normal. Kok dikatakan sebagai pemuka agama? Ajib. Di dalam ajaran kita tidak ada istilahnya kalau kita lapar lalu kita harus menahan lapar kita sampai kita bersemedi sampai berbulan-bulan. Tidak ada istilahnya seperti itu. Jadi agama kita alhamdulillah adalah agama fitrah, yang bila mana agama ini diterima oleh manusia, diterapkan, baik dia beriman kepadanya ataupun tidak, dia akan merasakan kenyamanan dalam hidup. Karenanya pernah 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, nggak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan Ummul Mukminin, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bilang, wahai Ummul Mukminin, kami sebenarnya ingin tahu bagaimana kebiasaan beribadah Rasul kalau di rumah. Kalau di publik kami sudah lihat sendiri, tapi kalau di rumah tentu engkau lebih tahu. Maka diceritakan oleh Bunda Aisyah kebiasaan Nabi yang mendadak saum sunnah bila mana nggak ada makanan di dapur. Kebiasaan Nabi kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Akhirnya ketiga sahabat ini masing-masing berbulat tekad, membuat kebulatan tekad. Wah, kalau begini caranya, saya mau puasa terus gak buka-buka. Yang kedua mengatakan kalau begini caranya saya mau sholat malam terus tidak tidur-tidur. Yang ketiga mengatakan kalau begini caranya saya akan jauhi wanita selama-lamanya. Nabi pulang, berjumpa dengan istri beliau dan dilaporkan apa yang terjadi. Langsung Nabi kumpulkan para sahabat di masjid, menyampaikan nasihat. Mabalah kaumin, ada apa dengan kaum ini? Aku mendengar ada yang berkata demikian, ada yang berkata demikian. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, aku adalah orang yang paling mengerti tentang takwa kepada Allah. Akan tetapi aku puasa dan aku berbuka.
Aku sholat malam dan aku tidur malam. Dan aku menikahi wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu tradisiku, dan siapa yang tidak suka dengan tradisiku, dia bukan golongan umatku. Jadi saudara rahimakumullah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dengan Nabi Muhammad SAW dijadikan imam sholat. Kita tahu dalam tradisi Islam, tradisi adat Islam, bahwa siapapun yang menjadi sahibul bait, dia yang paling pantas menjadi imam sholat berjamaah. Nah karenanya dengan Nabi kita menjadikan imam di hadapan semua Nabi dan Rasul lainnya, berarti wilayah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa merupakan wilayah kekuasaan umat Islam. Yang karenanya dalam perjalanan sejarah, selama Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ada di tangan kaum muslimin, pengelolaan umat Islam, niscaya umat lainnya baik Yahudi maupun Nasrani dengan umat Islam bisa hidup berdampingan dengan rukun, dengan damai. Semua bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan leluasa. Semua bisa mencari nafkah tanpa ada halangan dari siapapun. Tapi begitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis berada dalam genggaman pihak selain umat Islam, niscaya semua umat yang lainnya pun mengalami penganiayaan, kezaliman. Tatkala kaum Salibi menguasai Masjidil Aqsa, maka umat Yahudi dibantai, diusir dari wilayah Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Umat Islam dibatasi ruang geraknya untuk beribadah. Tetapi begitu sudah kembali kepada umat Islam, kembali bisa hidup damai kembali. Begitu juga tatkala sekarang Zionis Yahudi yang menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kita lihat betapa teraniaya kaum muslimin dan kaum Nasrani di sana. Karena saudara rahimahumullah, ini pun harus menjadi sebuah kesadaran pada kita bersama. Lalu kemudian saudara rahimahumullah, poin yang terakhir, tampilnya Rasulullah SAW menjadi imam sholat juga menunjukkan batalnya segala amal-amal yang dikerjakan atas dasar nilai-nilai yang sudah menyimpang dan yang sudah usang. Lalu untuk selanjutnya yang perlu diterapkan adalah nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, yang tidak lain adalah dinul Islam, nilai agama al-Islam. Yang artinya apa? Artinya Islam inilah yang paling pantas menjadi masyru', menjadi konstitusi, undang-undang dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bahkan bernegara. Karena apa? Aneh sekali kalau ada orang berpikiran, mari kita jalani kehidupan pribadi kita sesuai dengan Islam, mari kita jalani kehidupan keluarga kita sesuai dengan Islam. Tapi begitu urusan yang lebih rumit lagi, kita rela untuk menggunakan aturan yang bukan aturan Allah Ta'ala. Ajib sekali, luar biasa sekali, aneh sekali. Karenanya pantas kalau ada orang sampai mengatakan, alangkah ironisnya dalam wirid pagi dan sore hari kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai jalan hidup. Tetapi dalam realitas raditu billahi rabba wa bil sekularisme dina. Aneh sekali, kok bisa begitu? Karenanya saudara rahimahumullah, sejarah pun membuktikan tatkala para pemimpin mukmin menjadi pemimpin dan mereka menjadikan hanya kitab Allah wa sunnah sebagai sumber dari segala sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, niscaya masyarakat yang aneka ragam agama dan keyakinannya merasakan keadilan agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Ingat, tatkala Nabi Muhammad SAW memimpin di kota Madinah, memangnya seluruh warga Madinah adalah kaum muslimin? Tidak, saudara. Ada kaum Yahudinya, ada kaum Nasraninya, ada kaum musyrikin. Karenanya di bulan Ramadan nanti sebentar kita akan masuki, kita akan sering sekali mendengar sebuah ayat yang dimandangkan oleh para imam salat tarawih kita, surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan di mana awal mula Al-Qur'an diturunkan, diwahyukan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah semua manusia beriman? Apakah semua manusia muslim? Tidak. Tapi Allah mengatakan Quran ini in the long run, ya, tujuan akhirnya adalah menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Enggak pandang apa agamanya. Tapi Ustaz, di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini bagaimana mempersatukannya ya Allah? Ya Ustaz, sederhana.
Tidak mungkin kita pada akhirnya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi segenap manusia yang aneka ragam keyakinan dan agamanya sebelum ada modal awalnya. Modal awalnya apa? Hadirnya muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran, yang mereka bukan saja menjalankan untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi dia mempromosikannya sampai akhirnya seluruh manusia menyadari memang sudah sepantasnya inilah yang menjadi dastur, inilah yang menjadi konstitusi, inilah yang menjadi undang-undang. Karenanya saudara rahimahumullah, para mujahidin di Palestina, mereka punya slogan yang terkenal sekali. Dan slogan ini biasanya mereka lakukan tatkala memakamkan jenazah para syuhada mereka. Slogan itu terdiri dari 5 potongan kalimat. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan hidup kami. War rasulu qudwatuna, zaimuna. Rasul itulah panglima kami, pemimpin kami. Wal Qur'anu dusturuna, Al-Quran itulah dustur kami, konstitusi undang-undang dasar kami. Wal jihadu sabiluna, dan jihad itulah jalan hidup kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, sedangkan mati di jalan Allah itulah puncak cita-cita kami. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimahullah, dalam konteks perjalanan sejarah kita, saya bapak-bapak, kita ini ditakdirkan Allah hidup di babak keempat perjalanan umat Islam. Jumlah babak perjalanan umat Islam totalnya 5, dan kita sekarang di babak keempat. Dan kata Nabi, babak keempat ini babak yang paling gak enak didengar namanya. Nama babak keempat ini adalah era mulkan jabariyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kita bisa mengatakan this is the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak paling kelam dalam sejarah Islam. Tapi alhamdulillah, Nabi mengatakan bahwa babak keempat ini hanya akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini akan berlalu dan datanglah babak terakhir, babak kelima, yang kata Nabi adalah tegaknya kembali khilafatun ala minhajin nubuwwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam pola kepemimpinannya. Lalu Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan lalu Nabi diam, menandakan sampai disitulah perjalanan dunia, dan tidak lama setelah itu dunia menutup buku alias kiamat datang. Saudara rahimahullah, sejujurnya saja 470 hari saudara-saudara kita berjuang di Gaza telah menjadi pelajaran besar bagi mata dunia, Pak. Karena apa? Karena sadar tidak sadar dengan peristiwa jihad yang berlangsung 15 bulan ini, Pak, menandakan bahwa dunia sedang berubah. Dunia sedang menyaksikan a change of equation, perubahan muadalah. Muadalah itu timbangan, Pak. Kalau selama ini masyarakat dunia menganggap apa-apa yang mulia, yang mengagumkan, yang hebat datangnya dari barat, sementara apa-apa yang jelek, yang terbelakang, yang teroris, yang ekstrim datang dari Islam, pelan-pelan mata dunia sedang berubah, Pak. Dan yang mengatakan ini bukan kita saja, tetapi orang barat sendiri mereka mengatakan. Mereka tidak bisa tidak harus menyatakan bahwa ahli Gaza, warga Gaza ini warga yang istimewa. Mereka sudah hancur-hancuran rumahnya, keluarganya pada bermatian, kelaparan, kehausan, tapi mereka tetap tegar, mereka tetap resilient, mereka tetap menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sekalipun Donald Trump sudah mengeluarkan ancaman bahwa dia ingin mengusir semua penduduk Gaza, tapi penduduk Gaza mereka tegar. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, ala wa inna iman hina taqawul fitanun bisyam. Ketahuilah, iman di zaman fitnah di akhir zaman nanti hadirnya di wilayah Syam, dan Palestina adalah bagian dari wilayah Syam. Karenanya saudara rahimahullah, kita berhutang budi kepada warga Gaza yang telah mengajarkan iman kepada dunia, Pak. Anda tahu semenjak terjadinya perang di Gaza, orang Eropa yang selama ini rata-rata sehari masih bisa 40 orang, tiba-tiba menjadi 800 orang per harinya, Pak. Ini kata Presiden Organisasi Islam di Eropa. Jadi saudara rahimahullah, marilah kita song-song babak kelima ini dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya al-mustaqbal ada di masa depan di tangan Islam, bukan di tangan yang lainnya, Pak. Karenanya mari kita tinggalkan segala keraguan kita, dan kita tinggalkan segala kepercayaan kita kepada selain agama Allah Ta'ala.
karena agama inilah satu-satunya agama yang Allah ridhai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin, Allahumma ansur muslimin wal mazlumin wal mustad'afin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mazlumin wal mustad'afin fi Gaza Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah fi Gaza ala a'da'ika a'da'iddin al-yahud al-'abidin adh-dhalimin. Allahumma shfi mardahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana mu'minin wa mujahidin fi Suriah fi iqamati hukum Islamiyah ya Rabb. Allahumma harrir Masjidil Aqsa wa ma'al Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma akrimna bis salati fi Masjidil Aqsa qabla al-mamat. Allahumma ja'alna min alladhina yuharriruna Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis. Allahumma